Halo teman-teman semua, salam jumpa bersama saya di channel YouTube ini. Perkenalkan, nama saya Sherlyn Pianikili. Saya mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Nusa-Nipah. Jadi, dalam video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Jadi, yang punya ikatan itu bukan hanya kamu dan pasanganmu. Kimia juga punya ikatan, yaitu ikatan antar atom-atom. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita terlebih dahulu melihat tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk kita capai setelah hari ini kita belajar tentang ikatan kimia. Yang pertama, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian ikatan kimia. Yang kedua, kita diharapkan untuk dapat menuliskan konfigurasi elektron stabil gas mulia. Dan yang terakhir, kita diharapkan untuk dapat membedakan proses terjadinya ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya peta konsep. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia. Di dalam ikatan kimia ini ada yang namanya ikatan ion, di mana ikatan ion itu terbentuk antar atom logam dan atom non-logam. Kemudian ada juga yang namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terbentuk antar sesama atom non-logam. Di dalam ikatan kovalen ini ada yang namanya ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, dan juga ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ada lagi yang namanya ikatan logam. Jikalau tadi ikatan ion terbentuk antar atom logam dan atom non-logam, kemudian ikatan kovalen terbentuk antar sesama atom non-logam, maka sekarang ada ikatan logam yang terbentuk antar sesama atom logam. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konfigurasi elektron gas mulia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang konfigurasi elektron gas mulia ini, tentunya teman-teman masih ingat kan tentang tabel periodik, atom, dan juga struktur Lewis. Jadi, ketiga materi tersebut mempunyai hubungan erat dengan materi kita hari ini, yaitu ikatan kimia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron gas mulia. Jadi, unsur gas mulia itu merupakan unsur yang paling stabil. Mengapa unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil? Nah, jawabannya adalah karena susunan elektronnya berjumlah 8 elektron di kulit terluar atau yang sering kita sebut dengan elektron valensi. Kecuali ada atom helium dengan konfigurasi duplet. Oke teman-teman, ini adalah tabel konfigurasi elektron dari unsur yang berada pada golongan gas mulia. Yang pertama ada unsur helium. Unsur helium ini nomor atomnya ada 2. Dengan konfigurasinya, ia hanya dapat menempati L dengan 2 elektronnya. Kemudian ada yang kedua, yaitu unsur neon. Unsur neon ini nomor atomnya adalah 10. Di sini unsur neon dapat mengisi kulit K dan juga L dengan elektron valensinya 8. Kemudian ada atom argon dengan nomor atomnya 18. Atom argon ini dapat mengisi sampai kulit M dengan elektron valensinya 8. Jadi teman-teman, semua unsur gas mulia ini dia sudah stabil dengan elektron valensinya berjumlah 8 dan juga ada helium yang elektron valensinya 2, dia dapat memenuhi aturan duplet. Oke teman-teman, kulit K ini hanya dapat diisi oleh 2 elektron. Kemudian kulit L ini hanya dapat diisi oleh 8 elektron. Nah, sekarang kulit M. Kulit M ini maksimalnya 18 elektron, tetapi jika jumlah elektronnya tidak mencapai 18, maka teman-teman
dapat mengisinya sebanyak 8 dan sisanya bisa diover ke kulit N. Kemudian kulit N ini jumlah elektron yang boleh diisi itu adalah sebanyak 32. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron gas mulia. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok kita hari ini yaitu ikatan kimia, ada satu pertanyaan yang harus kita jawabi untuk mengetahui pengetahuan kita tentang konfigurasi elektron gas mulia. Mengapa unsur golongan gas mulia bersifat stabil? Ayo teman-teman kita jawabi bersama. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi inti kita hari ini, yaitu ikatan kimia. Jadi, di sini ada Gilbert, Newton Lewis, dan Cosell. Kedua ahli ini berpendapat bahwa ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa. Kemudian saya mengambil kesimpulan tentang ikatan kimia itu sendiri, yaitu ikatan kimia merupakan ikatan yang dapat terjadi antar atom logam, bisa juga terjadi antar atom non-logam, dan dia juga bisa terjadi antar atom logam dan atom non-logam. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada yang namanya ikatan ion. Jadi, ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron dari satu atom ke atom yang lain. Kemudian, ikatan ion ini juga akan terbentuk di antara atom yang melepaskan elektron, dalam hal ini adalah atom logam, dengan atom yang menangkap elektron, yaitu atom yang bukan logam atau atom non-logam. Nah, teman-teman, di sini ada satu gambar yang mau saya tampilkan. Mari kita lihat secara bersama-sama. Oke, teman-teman, tentunya gambar ini bukan gambar yang asing bagi kita. Apalagi untuk kita para perempuan yang sering beraktivitas di dapur. Jadi teman-teman, ini adalah gambar garam. Kita semua tahu bahwa garam itu memiliki manfaat sebagai penambah cita rasa pada makanan. Dengan rumus kimianya adalah NaCl. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa salah satu contoh ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang namanya senyawa NaCl atau garam dapur tadi. Jadi pembentukan senyawa NaCl itu dimulai dari atom natrium bereaksi dengan atom klorin yang kemudian menghasilkan ion Na+ dan ion Cl- dan membentuk senyawa NaCl. Ion yang memiliki Oke, muatan teman-teman, berbeda saling tarik-menarik ini satu sama adalah lain. video Gaya tarik-menarik pembentukan senyawa NaCl. ini lebih sering dikenal dengan nama gaya elektrostatik. Ikatan ion adalah gaya elektrostatik yang mengikat ion-ion bersama. Umumnya, ikatan ion terjadi antara atom logam yang cenderung melepaskan elektron dengan atom non-logam yang cenderung menerima elektron. Misalnya, ikatan antara atom sodium dengan atom klorin. Atom sodium melepaskan satu elektron sehingga membentuk ion positif sodium. Sementara, atom klorin menerima satu elektron sehingga membentuk ion negatif klorin. Jika atom sodium dan klorin berikatan, sodium akan memberikan satu elektron kepada klorin dan klorin menerima satu elektron dari sodium, sehingga terbentuk senyawa sodium klorida. Oke teman-teman, itulah video pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl.
Nah, setelah mempelajari tentang ikatan ion ini, ada satu pertanyaan lagi yang harus kita jawab. Langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh atau diminta untuk menyebutkan contoh senyawa yang dapat membentuk ikatan kimia. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Jadi, menurut Lewis, atom-atom bukan logam dapat membentuk ikatan dengan atom yang bukan logam dengan cara masing-masing atom memberikan sumbangan elektron valensi untuk digunakan bersama dan membentuk ikatan kovalen. Jadi teman-teman, jika tadi kita belajar tentang ikatan kimia, di mana dalam pembentukannya itu ikatan ion itu masing-masing atom itu akan menerima dan memberikan elektron. Jadi ada atom logam yang akan memberikan elektron dan ada atom non logam yang akan menerima elektron. Nah, sekarang di sini kita belajar tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini akan sama-sama memberikan sumbangan elektron untuk digunakan bersama dan membentuk yang namanya ikatan kovalen. Kemudian teman-teman, di dalam ikatan kovalen itu ada yang namanya ikatan kovalen tunggal dan juga ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen tunggal ini terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Seperti atom H dapat berikatan dengan atom Cl dan membentuk HCl melalui ikatan kovalen. Kemudian, ikatan kovalen rangkap itu terjadi pada dua atom yang berikatan kovalen menggunakan 2 atau 3 elektron valensi secara bersama dalam satu paket ikatan. Contohnya ada molekul O2, CO2, dan N2. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari tentang ikatan kovalen, ada satu lagi pertanyaan yang harus kita jawab. Bunyi pertanyaannya, bagaimana atom C dan H berikatan? Teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini berdasarkan materi ikatan kovalen yang baru saja kita pelajari. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada materi yang terakhir. Nah, materi terakhir kita adalah tentang ikatan kovalen koordinasi. Masuk dalam materi ikatan kovalen koordinasi ini, mari kita menyaksikan sebuah video. Sumbernya ada di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, di sini ada satu atom N dan 3 atom H yang sedang berikatan. Dan di sini atom N mempunyai sepasang elektron bebas yang akan digunakan bersama oleh atom N ini dengan ion H+. Oke teman-teman, jadi sepasang elektron bebas milik N ini yang digunakan bersama oleh atom N dan H disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Jadi setelah menonton video ini, menurut teman-teman, apa sih ikatan kovalen koordinasi itu? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita masuk pada materinya. Let's go!
Nah, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang satu lagi tidak menyumbangkan elektron. Ikatan kovalen koordinasi hanya dapat terjadi jika salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita lihat pada video tadi, atom N mempunyai sepasang elektron bebas yang kemudian digunakan bersama oleh atom N dan H, maka terbentuklah di sini yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Baik teman-teman, setelah mempelajari tentang ikatan kovalen koordinasi ini, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, teman-teman diminta untuk memperhatikan gambar struktur Lewis pada senyawa HNO2. Di sini ada beberapa ikatan. Ikatan yang pertama ditunjukkan oleh anak panah nomor 1. Ikatan yang kedua ditunjukkan oleh anak panah nomor 2. Dan ikatan yang ketiga ditunjukkan oleh anak panah nomor 3. Nah, menurut teman-teman, ikatan yang ditunjukkan oleh anak panah nomor berapakah yang merupakan ikatan kovalen koordinasi? Nah, teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini. Dan jika teman-teman semua punya waktu, teman-teman bisa mengerjakan soal ini, yaitu ada 3 soal. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan ikatan ion pada senyawa CaCl2? Dan yang kedua, jelaskan dan gambarkan proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa HCl. Dan yang terakhir, tuliskan struktur Lewis ion NH4+, dan tentukan ikatan kovalen koordinasi dalam senyawa tersebut. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk partisipasi teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.